Apakah jaminan LPS bisa seaman itu? Nah, kita bahas selanjutnya di Financial Update. Oke, teman-teman, sekarang banyak ya di luaran sana informasi mengenai LPS. Apa sih LPS? Ada yang tahu mungkin teman-teman? Ya, Lembaga Penjamin Simpanan. LPS menjadi salah satu ujung tombak di mana setiap nasabah ataupun setiap orang kalau misalnya mau menyimpan dana biasanya akan selalu tanya, ada LPS-nya nggak gitu ya. Nah, pertanyaannya, LPS ini bisa semenjamin apa sih? Kalau secara umumnya dia ini berdiri sendiri, ya, sebuah perusahaan yang berdiri sendiri tapi menjadi bagian dari satu struktur dari sistem keuangan di mana LPS ini bisa menjaga untuk supaya bank-bank itu tidak sembarangan menetapkan suku bunga simpanan. Jadi ada batasannya. Bagaimana sih caranya dia mengumpulkan dana? Setiap lembaga keuangan yang ingin dijamin oleh LPS dana kelolaannya, maka si lembaga keuangan tersebut dia harus membayar premi. Jadi dia seperti membayar asuransi sebenarnya. Teman-teman boleh cek ya, boleh googling juga. Jadi setiap lembaga keuangan kalau ingin dananya dijagain oleh LPS, dia harus membayar premi kurang lebih sekitar 0,1% tuh setiap 6 bulan sekali. Dari apa? Dari total dana kelolaan bank tersebut. Itu yang menjadi biaya yang harus dikeluarkan. Nah, persyaratan klaim LPS itu seperti apa sih? Kebanyakan orang tahunya hanya 2, yaitu yang penting saldonya tidak lebih dari 2 miliar per bank. Ya, jadi kalau misalnya di bank ABC ada 2 miliar, di bank B ada 2 miliar, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja gitu ya. Selama dalam satu bank itu maksimal hanya 2 miliar. Lalu bunga yang ditetapkan itu tidak melebihi bunga penjaminan simpanan yang ditentukan oleh LPS. Berapa sih bunganya? Bunga untuk LPS-nya itu standarnya sekarang di 4,25. Kalau misalnya ada bank yang menawarkan bunganya lebih dari 4,25, maka tentu saja simpanan tersebut atau deposito tersebut tidak bisa dijamin oleh LPS. Lalu kalau misalnya di BPR berapa bunga LPS-nya? Itu ada di 6,75. Jadi kalau misalnya BPR menawarkan bunga di atas 6,75, tentu saja tidak akan di cover juga, tidak dijamin juga oleh LPS gitu. Kalau bentuknya cashback atau hadiah-hadiah gitu, tentu saja itu akan diperhitungkan juga. Kalau misalnya nilainya melebihi dari 6,75 juga tidak akan bisa mengcover gitu ya, tidak dijamin oleh LPS. Nah, kalau misalnya deposito falas, nah itu juga ada standarnya. Selama bunga depositonya tidak melebihi 2,2%, maka itu masih bisa di-cover oleh LPS. Itu yang pertama, bunganya ya teman-teman ya. Terus yang kedua tadi apa? Saldonya minimal 2M, bener ya? Ketiga berikutnya apa nih teman-teman? Transaksinya tercatat di bank. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman sering nih ada transaksi melalui digital, selama teman-teman menyimpan misalnya bukti transaksinya kah, bukti simpanan depositonya kah gitu ya. Lalu yang berikutnya, kalau misalnya banknya itu harus izin usahanya harus ditutup dulu sama OJK. Ya, jadi kalau banknya belum ditutup sama OJK, maka LPS-nya ini tidak bisa dicairkan. Jadi selama banknya masih ganti pemilik, ganti investor, ganti nama gitu ya. Jadi tidak bisa di-cover atau tidak bisa dicairkan dananya. Kalau misalnya ditanya ada nggak? Ada BPR yang kecil-kecil tuh ya. Yang dana kelolaannya mungkin hanya sekitar di banknya mungkin hanya sekitar berapa? 15M, 20M. Itu ada juga kok yang di-cover sama BPR. Tapi pasti mereka juga ada dana-dana yang tidak bisa di-cover kalau memang dengan syarat-syarat yang tadi gitu ya. Kalau itu tidak terpenuhi maka tidak bisa dicairkan. Ya, ini adalah syarat berikutnya teman-teman. Ya, syarat berikutnya dari LPS supaya bisa cair, yaitu teman-teman tidak memiliki track record yang merugikan bank tersebut. Jadi misalnya ternyata punya kartu kreditnya macet, cicilannya itu nggak bisa tuh diganti. Intinya yang posisinya nilainya sekecil apapun itu merugikan perusahaan. Nah itu maka dana LPS-nya juga tidak bisa cair. Sebagai informasi tadi ada total asetnya LPS ada berapa? Kalau per Februari ada sekitar 196 triliun. Tapi pertanyaan saya, apakah dana itu bisa mengcover kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Misalnya ada beberapa bank yang langsung kolaps sekaligus. Nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau ditanya LPS bisa seaman itu nggak? Ya selama 5 syarat tadi terpenuhi,
itu bisa mengcover. Jadi jangan sampai sekarang ini lagi banyak menjamur di mana-mana bank digital ya, dengan kasih bunga yang lumayan cukup tinggi gitu ya, bisa sampai 9-10%. Itu dijamin sama LPS nggak sih kalau bank digital? Enggak ya teman-teman ya. Jadi tetap hati-hati berinvestasi. Kita harus cari tempat investasi yang aman itu seperti apa. Harus dilihat kelolaan dananya dibuangnya kemana. Lebih kritis lagi dalam hal memilih investasi. Jadi sudah saatnya teman-teman anak muda zaman sekarang gitu ya, lebih melek mengenai investasi yang aman. Gitu ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita ketemu lagi di acara Financial Update berikutnya dengan saya, Imei Wong. Terima kasih.